Sampurasun, para wargi, kembali lagi bersama saya Anggana Mulia dan saya Muhammad Bikir Fauzan dalam program acara Spartan seputar Garut dalam sepekan. Nah, seperti biasa di episode Spartan 28 kali ini saya akan mengulas informasi berkaitan dengan Pemkab Garut. Untuk para wargi pasti penasaran kan? Oke, kita langsung saja. Untuk informasi pertama yaitu setelah menerima penghargaan Perencanaan Daerah PPPD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau biasa disebut Musrenbang tingkat Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut kini meraih penghargaan yang sama sebagai 10 kabupaten terbaik tingkat nasional. Bupati Garut berharap di tahun 2024 IPM Kabupaten Garut bisa mencapai angka 70 meskipun sudah melewati masa pandemi COVID-19. Nah, untuk para wargi yang belum tahu, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas masyarakat, mulai dari angka kehidupan, pendidikan, pendapatan, dan hal lain sebagainya. Tujuan dari adanya IPM ini untuk mencapai kemakmuran suatu negara atau daerah. Nah, karena keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan manusia dapat dilihat dari nilai IPM. Nah, lalu dalam pemberian penghargaan ini ada 4 aspek penilaian. Mulai dari pencapaian pembangunan, kualitas dokumen RKPD, rencana kerjasama pemerintah daerah, dan proses penyusunan dokumen RKPD dan inovasi daerah. Mengingat saat ini COVID-19 masih sangat merebak di Garut maupun di Indonesia juga, maka hal tersebut pasti berdampak kepada penurunan IPM di Kabupaten Garut. Lalu dikarenakan banyaknya juga ekonomi masyarakat yang semakin berturun ya, jadi sangat berdampak juga kepada IPM Garut saat ini. Diharapkan Kabupaten Garut dengan adanya penghargaan ini maka akan menaiknya kualitas ekonomi di Garut dan tentunya menaikkan juga angka IPM tersebut ya. Namun kepada para wargi Garut tetap saya ingatkan ya untuk tetap menjaga protokol kesehatan yaitu 5M. Nah, diharapkan dengan Garut yang mendapatkan penghargaan ini, Pemkab Garut dapat lebih memperhatikan berbagai langkah dan evaluasi dalam kinerjanya sehingga kedepannya bisa membuat perencanaan lebih baik lagi dan juga mendapatkan dan juga membawa dampak positif bagi Pemkab Garut sehingga meningkatnya dalam segi perekonomian. Informasi selanjutnya yaitu Bupati Garut, Rudi Gunawan, mengungkapkan tahun 2022 Pemkab Garut akan menyiapkan dana sekitar 10 miliar rupiah untuk perbaikan PAUD. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyiapkan generasi soleh. Dalam acara yang mengusung tema Berbagi Penuh Cinta untuk Guru PAUD, Bupati Garut pada awal sambutannya menyampaikan hal dirinya sebagai seorang muslim yang memiliki kewajiban untuk mensolehkan anak-anak. Kegiatan ini digelar oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT dengan membagikan 100 paket untuk guru PAUD. Nah, pembentukan karakter sebenarnya dimulai dari usia dini, yaitu dengan mendapatkan cukup ruang untuk mengungkapkan diri dengan leluasa atau mengekspresikan diri dengan leluasa dan juga dibekali dengan pendidikan agama yang baik. Lalu dengan adanya program dari Pemkab Garut ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pengajar di PAUD. Dan juga adanya perbaikan PAUD di Garut ini dapat segera terrealisasi dan terciptanya generasi bangsa yang memiliki karakter dan juga soleh. Lalu untuk informasi yang ketiga yaitu Bupati Garut Rudi Gunawan mengatakan pemerintah Kabupaten Garut akan menyiapkan anggaran untuk packaging dari produk UMKM di Kabupaten Garut pada tahun 2022. Hal ini ia ungkapkan ketika menghadiri sekaligus membuka kegiatan peresmian pembukaan UKM Garut Go Digital yang dilaksanakan di Gedung Sekretariat Salaria Foundation. Pada kesempatan ini juga Rudi Gunawan mengatakan dengan adanya aplikasi digital padi UMKM akan menjadi salah satu jalan untuk memperluas pasar UMKM. Selain itu, ia mengimbau para pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan level produknya. Sebelumnya sebagai sarana untuk memperkenalkan UMKM, pemerintah Kabupaten Garut akan membangun gedung galeri UMKM untuk memperkenalkan produk-produk UMKM yang ada di Garut.
Nah, lalu dengan adanya aplikasi digital padi ini ditujukan untuk memperluas pasar UMKM di Garut. Nah, diharapkan juga dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Garut dan juga memperluas pasar sampai pasar global. Pemkab Garut juga akan mensupport para pelaku UMKM dengan menyiapkan anggaran untuk packaging UMKM di Kabupaten Garut. Semoga dengan adanya aplikasi digital padi dan support dari pemerintah Kabupaten Garut ini, UMKM Garut dapat berkembang lebih baik lagi, dan juga Garut tidak hanya dikenal objek wisatanya saja dan dodolnya juga, tetapi dikenal juga oleh produk UMKM-nya. Lalu untuk informasi keempat, diawali dengan Bupati Garut Rudi Gunawan yang biasanya melaksanakan sholat Idul Fitri di lapang Otto Iskandar Dinata depan pelataran Masjid Agung. Kali ini karena adanya pandemi, ia menggelar sholat Id secara terbatas dengan keluarga besar di musola rumah dinas yang bertepat di area Pendopo Garut. Sedangkan Wakil Bupati Garut, Dr. Helmi Budiman, berkesempatan melaksanakan salat Id bersama istri dan keluarga di Villa Interregency. Pelaksanaan salat Id terbatas ini tentu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, walaupun pelaksanaannya dihadiri oleh keluarga besar Bupati Garut saja. Nah, 1 Syawal itu merupakan salah satu tanggal istimewa bagi umat muslim di dunia, tentunya di Indonesia juga. Biasanya pada tanggal tersebut muslim itu bersilaturahmi kepada keluarga dan kepada tetangga di kampung, dan tentunya 1 Syawal itu biasanya diawali dengan sholat Idul Fitri. Namun karena sedang dalam masa pandemi COVID-19, ada beberapa kegiatan yang dibatasi. Salah satunya itu sholat Id atau sholat Idul Fitri, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, diharapkan dengan adanya momentum Hari Raya Idul Fitri ini, pandemi COVID-19 dapat segera hilang dan kehidupan kembali normal. Informasi kelima yaitu Bupati Garut Rudi Gunawan menerima kunjungan dari jajaran Direksi PT Kereta Api Indonesia terkait kesiapan sarana dan prasarana jalur kereta api di Kabupaten Garut serta kesiapan infrastruktur yang ada di stasiun Garut. Menurut Direktur Niaga PT KAI Dadan Rudiansyah, stasiun Garut sudah siap 100% untuk dioperasikan dan melayani penumpang. Terkait tanggal operasi untuk stasiun Garut, ia menyebutkan baik pihaknya maupun Bupati Garut saat ini sedang mengupayakan agar bisa beroperasi secepatnya. Nah, untuk saat ini stasiun Garut sudah sangat lama tidak beroperasi. Dengan adanya reaktivasi kereta api stasiun Garut ini membawa angin segar bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ingin berpergian keluar kota menggunakan kereta api. Termasuk saya sendiri sangat senang sekali mendengar kabar berita tersebut karena saya orangnya sering berpergian keluar kota. Nah, dengan adanya reaktivasi jalur kereta api ini dapat menunjang transportasi untuk saya berpergian keluar kota. Ya, dan saya juga sama seperti Anggana, seringkali keluar kota. Dengan adanya kereta api saat ini dapat setidaknya meningkatkan gairah saya untuk keluar kota dan juga tentunya gairah ekonomi di Kabupaten Garut ini. Nah, kabar tadi sekaligus menutup acara kita hari ini. Untuk para wargi, jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Saya Anggana Mulia dan saya Muhammad Fauzan. Spartan seputar Garut dalam sepekan.